Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, ini ya kiriman oblok kotokannya Harman Kardon Onyx. Nah, ini bukan Onyx 7 ini ya. Onyx 1 tapi yang seri apa gitu ya. Dulu saya pernah bikin gitu. Seperti itu. Ini dibawakan ini sama baterainya. Nah, baterainya memang seperti ini ya. Jadi voltasenya itu 11 ya. Karena dia 3 ya, baterainya 3 di seri ya, seri 2500 per baterainya 2500. Kalau di jumlah ya 7500 ya. Jadi jangan salah paham ya, kadang orang kalau ini di seri ya yang bertambah itu voltasenya, dayanya tetap sama itu ya. Dan kalau di JBL itu sering sekali saya kontroversi JBL Extreme itu. Dia anunya 1000 mas, ya 1000 kalau dia di karena dia di seri. Kalau dipakai untuk speakernya itu ya memang ya 5000. Tapi kalau buat kalian ngecas outputnya 5 volt, cuma 5 volt ya mungkin bisa 10.000 ya, seperti itu. Nah, ya nggak masalah ya, mungkin orang ya kurang paham ya, sesuai spesifikasi, masa pabriknya bohong gitu ya. Ya bukan seperti itu ya, bicara ya secara teknis saja ya. Terus sedikit anu ya, biar kalian, karena banyak sekali yang mau ganti baterai nggak jadi. Wah, saya tak cari yang 10.000 gitu ya. Ya monggo silakan. Ini rusaknya nggak hidup ya kalau nggak salah ya. Nah nih, ada tanda-tanda sama sekali. Ini kan sentuh ya, sentuh nih, tuh nggak ada. Ya tentunya kita cek dulu, saya akan cek dulu power supply terutama 3,3 nya itu wajib hadir gitu ya. Nah, ini kita cek dulu adaptornya, pastikan ada ya 19 volt 19 volt ada ya, ada normal ya. Bongkar dulu, cuma bongkarnya yang membagongkan ya. Tuh ini buka sini ya, tuh lepas ini, nanti buka karet itu juga ya, seperti itu ya. Video bongkar pasangnya kalian lihat di YouTube aja ya, tutorial khusus unboxing gitu ya, khusus unboxing. Nah, ini tuh harus buka ini tuh ya, karetnya ini loh tuh ya. Nah ini di sini tuh karetnya nih, tuh karetnya ini membagongkan sekali ini. Saya harus buka karet ini ya kalau nggak salah nih, maniskopnya nggak ada ya. Saya skip aja ya, kalian lihat di YouTube aja tutorialnya. Nah, untuk mempersingkat waktu aja nih saya. Oke ya, di sini udah saya buka. Nah, ini baterainya ini ya, memang sudah kembung ya, nggak masalah, kita pakai yang baru. Oke ya. Nah, ini udah kelihatan pernah dioblok kotok ya di sini. Nah, ini udah lemnya dihilangkan ya, dihilangkan. Tidak mau hidup sama sekali ya. Seperti yang saya bilang, kita butuh tegangan 3,3 voltnya itu wajib harus ada dan hadir gitu ya. Untuk terutama panelnya sini atau bagian supply 3,3 nya ya. Nah, ini ada step down di sini 3,3. Ini kalau nggak salah nggak ada 4,7 nya, cuma 3,3. Karena ini 4,7 biasanya untuk mengecas baterai ya, karena ini baterainya 11 ya, kemungkinan enggak pengecasannya ini dari 19 ke 11 ya. Itu kita abaikan situ ya. Ini karena nggak hidup antara ini atau ini. Nah, ini untuk pengecasan ini ya, step apa 3,3 nya. Nah ini kita cek juga di bagian panel, kalau nggak ada ya nggak mungkin bisa hidup ya, seperti itu. Pastikan supply-nya ada. Nah ini kita colokkan aja ya, 11 gitu ya. Nah, kita fokus ke baterai ya, karena kalau nggak salah ini dari baterainya ya harus ada, kalau nggak ada nggak bisa gitu ya hidup. Nah ini saya akan coba cek di bagian tombol panelnya.
supply untuk panel itu C-nya. Oke, ini ada kapasitor. Nah, disitulah supply-nya. Oke, kita cek di sini. Nggak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali. Nah, supply-nya ini ke sini. Ini ada step down di sini, ada induktor di sini. Itu supply untuk 3,3. Nah, 3,3 ini di sini 11 volt ya, tegangan baterainya ada. Tegangan baterai ada di sini. Terus untuk outputnya ini di sini. Ya, ini lewat induktor ini bisa juga ya. Nah, ini enggak ada nih. Ah, 3,3-nya tidak ada. Di sini ada FB. Ah, enggak ada sama sekali. Ya, kalau enggak ada tentunya enggak bisa ya. Nah, ini saya akan coba ini untuk menghadirkan 3,3 ya. Atau bisa juga saya akan gunakan step down. Cuma saya harus ngeset dulu ya dari supply 11 voltnya atau 12 ya, ini sampai 12 lah ya. Ini saya set dulu, cari step down dulu, terus saya lepas dulu IC-nya ini ya. Ini IC step down. Apakah masalah dari kontrolnya ke sini ataukah ya IC-nya yang bermasalah gitu ya. Antara itu, yang penting kita hidupkan dulu aja ya. Kalau dia hidup baru nanti saya akan oprek-oprek di bagian resetnya ya. Resetnya itu kaki 7 enable 1 2 3 4. Resetnya itu kaki 7. 7-nya coba ini saya cek dulu ya. 7 ada 4 supply resistor. Sini C kaki 1 2 3 4 7 R resistor. Ada C 37. Nah, ini sini kaki 7 dulu, saya akan cek dulu. Untuk resetnya itu enggak ada ya, pasti juga enggak akan mau gitu ya. Saya akan cek dulu di sini. Loh, ini hadir ya, tapi tetap nggak mau ya. Tuh, ada kemungkinan IC rusak. Kaki reset kaki 7. Tuh ya, dia nggak hadir. Saya akan cari step down dulu. Nah, ini nanti kalau memang ya saya lepas dulu IC-nya. Lepas kita pakai step down lain. Hadirkan 3,3 itu ya. Nanti kita hubungkan ke sini. Ini saya buka dulu aja lah biar enak nanti. Ini agak mepet ya ke situ atau di kaki outputnya ya. Nanti di kaki outputnya itu kaki 3 kita lepas, bisa juga kita jumper situ ya. Oke, kan saya lepas IC, cari step down, kita coba akali dulu ya. Oke ya, kali ini gagal cuan ya di sini. Gagal cuan kenapa mas? Ya tuh ini ya, saya kira ini ya bagian ini ya. Jadi saya sudah kali pakai step down, coba pakai step down. Ketika saya pasang ya ngedrop. Ini saya lepas, dia tidak drop ya. Saya curiga di bagian panelnya sini ya, ternyata bukan ya. Bahkan saya coba ganti dengan IC seperti sama aslinya ya, IC bawaannya sama ya, saya ganti ini ya. Dia ternyata juga masih drop ya, masih drop. Mana nih IC-nya? Nah, ini ya, ini saya ganti masih drop. Ketika terbeban drop ya, saya cek ternyata di inputnya drop. Akhirnya saya ganti dioda di sini. Jadi ada dioda ya. Jadi ini dari supply ini dia masuk ke dioda sini sebelum masuk ke step down 3,3 ya. Ini ada dioda di sini. Nah, diodanya ini ya, itu juga saya ganti. Setelah saya ganti ya, ini diodanya ya, tegangannya ya keluar ya, dengan IC ini ya keluar. Awalnya drop jadi 1,9. Kalau IC bawahnya malah nggak keluar sama sekali.
Setelah ini keluar normal 3,3, saya pasang bagian tombol panelnya itu juga normal, tidak drop ya. Cuman ini supply yang ke IC kontrolnya ini ya, ini tidak ada sama sekali ya, nol ya, nol sama sekali. Harusnya dia ada 3,3 ya. Jadi tapi terpisah dalam artian ini ada transistor untuk mensuplai ke sini. Nah ini dia nggak keluar ya, tidak keluar. Dan setelah saya cek dan coba lakukan jumper ya, langsung tanpa lewat transistor, langsung dari 3,3 langsung masuk ke supply IC kontrolnya ini, ternyata IC-nya panas banget ya. Setelah saya cek ya, kapasitor sekitarnya ya, ternyata konslet ya, sudah IC panas dan konslet. Aduh, testernya udah suloyo nih ya, nih segini ya. Tuh, ini kapasitor yang terhubung dengan supply IC kontrolnya itu konslet ya. Ini bisa kalian lihat ya. Ini jeplak saya segini ya. Jadi jangan heran itu enggak konslet nomor. Nah, ini saya jeplak saya segini. Jadi, ya minta ganti nih ya. Nanti saya ganti awal tahun dengan alat baru ya. Nih, tuh bolak-balik konslet ya. Full short dan IC panas. Kalau IC nggak panas kita masih bisa curiga di kapasitornya. Karena IC panas ya sudah nggak bisa ya, dari di bagian supply kontrolnya. Pantesan dia nggak keluar ya, di sini nggak keluar, di transistor ini nggak keluar. Saya langsung jumper dan panasnya minta ampun. Nah ya tentunya gagal cuan. Ganti IC-nya mas. Nah ini yang jadi PR ya. Ini IC kontrol ya, mikro kontrol ya. Ya tentunya mestinya dia biasanya ya diprogram ya, ada programnya. Dia nggak bisa diganti terus langsung pasang, itu dia bisa bekerja, kemungkinan tidak bisa ya. Kita harus program dulu, biasanya seperti itu ya. Kalau Bluetooth aman ya, karena aman di awal ya, aman itu ya. Ini akan saya tunjukkan nih tegangannya. Ini IC sudah saya ganti, itu udah keluar. Nah, di awal kan IC bawahnya jelas nggak keluar sama sekali. Saya gunakan step down, dia mau keluar, tapi setelah terbeban dengan panelnya drop gitu ya, drop diodanya. Ini kita cek di sini ya. Dia 11 dan ini outputnya 3, keluar ya 3,3, tapi di sini dia tuh 0 karena ini konslet, di sini konslet, dia nggak keluar. Ini udah saya coba jumper, ternyata panas. Saya langsung ya, karena kan ini berfungsi untuk switch ya, fungsinya dia untuk switch mensuplai ke sini, nggak keluar, panas. Ya sudah, kalau ini panas banget ya, coba sebentar aja panas ya. Ya dia gagal cuan ya kali ini. Gagal cuan, penyebabnya ya kemungkinan di sini ya, dia konser di sini terus kena di sini di bagian ini, atau mungkin sebaliknya ini konslet. Ya nggak mungkin ya, yang jelas ini konsepnya di sini ya, kapasitor di sini. Ya nggak bisa ya, gagal cuan kali ini. Ya. Kendala di part juga ya, pastinya partnya tentunya nggak ada gantinya. Kalaupun ada ya saya ragu gitu ya, ragu untuk menggantinya, karena pasti berhubungan dengan MCU ya, microcontroller ya. Contoh ya biasanya dia diprogram, nggak bisa langsung kita ganti ya. Sandri kalaupun ya nggak berani gambling juga ya, kalaupun partnya ada yang ganti, ada yang jual, sama ada ya, kecuali pemiliknya ya ganti aja mas, nanti resiko ditanggung sendiri ya, beda cerita ya. Tapi kalau ini saya nggak berani coba karena memang nggak ada, saya cari spare partnya, intinya itu sih. Oke ya, saya akan kembalikan lagi part-part aslinya, rapikan lagi, hubungi pemiliknya, tidak bisa diperbaiki ya. Oke, sampai ketemu ya di servisan selanjutnya, upload selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.